Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang, pemirsa. Kita lanjutkan dialog petang bersama Dr. Devi Rahmawati, Sarjana Sosial. Beliau adalah pengamat sosial dan peneliti dan juga pengajar vokasi Humas Universitas Indonesia. Halo, selamat sore, Mbak Devi. Masih Sore, mendengar suara saya? Mas. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Nah, kalau secara umum, Mbak Devi sendiri, apakah mendukung pembelajaran jarak jauh ini atau sebenarnya secara konvensional atau tatap muka ini, Mbak Devi? Persoalannya bukan mendukung atau tidak, tapi sekarang ini yang paling utama adalah persoalan kesehatan, Mas. Kesehatan. Jadi atas dasar kesehatan dan kemanusiaan tentu saja pendidikan jarak jauh menjadi alternatif terbaik di situasi yang khusus ini, yang luar biasa ini. Baik, menjadi tetap kesehatan nomor satu ya. Dan bagaimana kalau jika memang pembelajaran jarak jauh ini dilakukan seperti online dan lainnya? Apakah fasilitas dari pemerintah sendiri khususnya hingga di daerah, apakah Mbak Devi merasa bahwa pemerintah sudah mencukupi hal itu dan memenuhi segala aspeknya? Kita semua ini kan mendadak PJJ ya, Mas. Artinya tidak ada satupun bangsa dan pemerintahan di dunia yang siap terhadap situasi ini. Tentu saja pemerintah sudah luar biasa dengan membantu masyarakat melalui berbagai programnya terkait PJJ, misalnya dengan pembagian kuota. Itu sudah menunjukkan keberpihakan yang tinggi dari pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun peserta didik di Indonesia yang tertinggal. Baik. No one left behind itu sudah dilakukan. Walaupun pasti akan banyak sekali ketidaksempurnaan, wajar saja. Karena tadi mendadak PJJ, mendadak digital kehidupan kita. Nah, tapi ini menjadi sebuah momentum baik, artinya apa, dari segi subjek pendidikan, mereka akhirnya mulai mengetahui bahwa memang yang namanya digital itu bukan lagi masa depan, tapi masa kini. Dan ini akan menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari pembelajaran ke depannya. Artinya pembelajaran hybrid, dua model, ini bukan sebuah pilihan, tapi satu cara, metode untuk saling melengkapi agar peserta didik dapat secara optimal mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Karena keduanya, menurut hemat kami, para peneliti, ini bukan sesuatu yang harus dipertentangkan bahwa yang ini lebih baik, ini lebih buruk. Tidak, keduanya merupakan sebuah kombinasi yang sangat menguntungkan kalau memang peserta didik, orang tua dan juga pengajar sudah disiapkan. Tapi alhamdulillah berkat pandemi di satu sisi, kita semua akhirnya mau tidak mau sekarang sudah menjadi manusia amfibi lah, setengah hidup di online, setengah hidup di offline. Baik, nah untuk orang tua dan khususnya juga para siswa, apa yang ingin Anda sampaikan Mbak Devi agar tetap bisa menjaga protokol kesehatan, begitupun dengan proses pendidikan yang agar tetap berlangsung? Ya, pertama pesan saya pada seluruh peserta didik dan orang tua, mohon maaf, tidak usah khawatir bahwa anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang tanda kutip misalnya tidak pintar, tidak cerdas. Karena Bapak Ibu tidak sendirian. Ini terjadi di seluruh dunia. Jadi artinya ketertinggalan yang dianggap menjadi sebuah momok bahwa masa depan anak akan menjadi buruk karena persoalan pandemi, insya Allah ini dialami semua orang. Jadi artinya ibaratnya busur panah, kita semua ini sekarang lagi mundur dahulu memang semua, tapi ingat ketika semakin dalam mundurnya, mudah-mudahan melesatnya makin jauh. Artinya bagi orang tua yang ternyata masuk dalam kategori daerah di mana sama sekali tidak dimungkinkan untuk melakukan sekolah tatap muka, jangan berkecil hati. Karena tadi kita ibaratnya mundur dulu untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Kenapa? Karena dalam studi-studinya kota-kota di Amerika misalnya pada saat Spanish flu Spanyol, ketika mereka serius mengisolasi dirinya dibandingkan kota-kota yang kemudian setengah-setengah dan sebagainya, itu setelah pandemi justru kota-kota yang sangat disiplin terhadap prokes itu melaju lebih baik secara ekonomi dan lain-lainnya. Jadi mari kita sama-sama bersabar, kemudian berikhtiar untuk bisa memastikan dalam situasi apapun pembelajaran bagi anak-anak kita tetap bisa kita upayakan sebaik-baiknya. Baik, dan untuk para pendidik seperti apa ini, Mbak Devi? Ya, para pendidik kita sudah merasakan bagaimana kehidupan masa datang itu sudah di depan mata sekarang. Kita punya PR yang banyak terus terang, yaitu memperbaiki metodologi kita dalam pengajaran.
Baik. Kita sudah tidak bisa lagi menggunakan cara belajar yang sama bagi anak-anak kita, dan memang PR kita menjadi lebih berat karena terus terang PJJ ini menuntut kami para pengajar itu harus mampu juga menjadi konten kreator. Karena tadi ada pelajaran-pelajaran yang memang akan sangat tepat dan baik kalau itu dilakukan secara online. Walaupun pembelajaran-pembelajaran yang bersifat praktek tentu saja harus dilakukan secara tatap muka kalau memang ingin hasil yang optimal. Baik, ada beberapa hal yang saya kutip dari perbincangan kita petang ini bahwa tentunya harapan terhadap pemangku kepentingan di seluruh Indonesia untuk sebisa mungkin mengambil kebijakan pendidikan yang berkeadilan dengan menomorsatukan kesehatan seperti itu, demi pendidikan sumber daya yang unggul dan tentunya sehat dan cerdas ya Mbak Devi. Tentunya harapan kita semoga pandemi ini segera berakhir, bagaimana seperti pendidikan seperti biasanya, siswa bisa bertemu dengan para gurunya dan tentunya orang tua juga senang akan hal itu dan tentunya kita sama-sama berharap yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih Mbak Devi untuk petang ini untuk berbincang di Nusantara Petang. Sehat selalu Mbak Devi. Sama-sama.